Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa klik subscribe, kemudian like, dan juga jangan lupa tulis komentar dengan nama kalian. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 MI Mataul Anwar 8 yang Bapak banggakan. Sebelum kita mulai pendalaman materi kita pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa di dalam hati dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita juga tentunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan segala aktivitasnya serta dilancarkan rezekinya. Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, ya pada pagi hari ini tentunya kita akan melakukan pendalaman materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya kita masuknya adalah tematik, tapi karena kemarin kita sudah tematik tapi berbasis mata pelajaran, maka kita akan melakukan pendalaman materi tentang bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Kemarin anak-anak juga sudah Bapak berikan tugas di rumah, yaitu tentang laporan pengamatan, di mana kemarin Bapak berikan tugas ke anak-anak untuk mengamati pohon cabai, ya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan tugas tersebut, silakan dilihat dulu pendalaman materi ini, karena mungkin nanti ada beberapa teks yang ganti atau judul yang ganti, sehingga anak-anak tidak perlu revisi ketika sudah mengerjakan. Toh, tugas itu juga Bapak berikan untuk hari Senin ya, hari Senin ini ya, sampai hari Sabtu. Baik, langsung saja. Di sini sudah tampak screen-nya. Kita akan sama-sama belajar ya, pendalaman materi bahasa Indonesia tentang laporan hasil pengamatan atau tentang teks laporan. Kita lanjut. Yang pertama kita akan review materinya terlebih dahulu. Kemarin sebenarnya sudah Bapak jelaskan, tapi kita review kembali tentang teks laporan. Nah, teks laporan itu adalah teks yang berisi penjabaran dari hasil pengamatan. Ya. Penjabaran berarti kita menjabarkan apa yang kita amati. Nah, pengamatan itu juga bisa disebut dengan observasi. Jadi observasi itu adalah pengamatan. Kemudian ciri-ciri teks laporan itu ada 5 macam. Yang pertama, mengandung fakta. Fakta ini berarti benar-benar terjadi, benar-benar nyata, benar-benar adanya. Kemudian bersifat objektif. Objek itu adalah sesuatu yang kita amati. Misalnya anak-anak mengamati pohon cabai, ya berarti yang diamati hanya pohon cabai. Tidak perlu mengamati tumbuh-tumbuhan yang lain. Kemudian harus ditulis sempurna dan lengkap. Ini maksudnya hasil dari pengamatan kita, itu kita tulis secara lengkap, ya sempurna dan lengkap. Misalnya kita kemarin kan buat suruh anak-anak untuk membuat menjadi 3 paragraf. Berarti dalam 3 paragraf itu harus ditulis sempurna dan lengkap sesuai dengan hasil pengamatan kita. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dan tidak mengandung prasangka. Jadi apa yang kita amati, ya itu aja yang kita amati, tidak perlu menyimpang. Misalnya yang kita amati pohon cabai, kita sambung dengan mengamati pohon-pohon yang lain, tidak perlu ya. Kemudian tidak mengandung prasangka, berarti harus fakta. Jadi anak-anak enggak tidak menurut perasaannya ya. Jadi oh kalau perasaan saya pohon cabai itu seperti ini, enggak ya. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita amati. Kemudian disajikan secara menarik
baik dan logis. Logis itu masuk akal. Kenapa kita harus sajikan secara menarik, baik dan logis? Supaya ketika orang lain membaca teks laporan kita, mereka akan tertarik gitu ya. Oh, ini bagus nih gitu kan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah tentunya ketika kita membuat teks laporan, tentunya hasil dari pengamatan kita jabarkan melalui paragraf. Dan kemarin sudah Bapak berikan tugas untuk membuat 3 paragraf. Ya, pengertian paragrafnya. Yang pertama, paragraf juga disebut dengan alinea. Kemudian yang kedua, paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam atau menggunakan garis baru. Kemudian yang ketiga, paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nanti akan Bapak buka contohnya. Sebelumnya kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini sepertinya ini nanti akan kita bahas setelah anak-anak melihat contohnya. Oke, kita buka contohnya. Agak lama ya. Ya, sudah terbuka. Nah, ini adalah tugas yang Bapak berikan ke anak-anak, tapi di sini Bapak mengamatinya tentang pohon terong. Nah, kalau anak-anak kan kemarin Bapak beritakan untuk mengamati pohon cabai atau bibit cabainya. Nah, ini adalah contoh. Ya, tentunya ini juga Bapak lakukan pengamatan walaupun tidak 1 minggu, karena ini hanya sekedar contoh. Jadi nanti anak-anak buat formatnya atau buat tulisannya seperti ini ya. Nah, mungkin di tugas kemarin itu yang buat tulis di papan tulis itu mungkin ada yang kurang pas, jadi kita paskan aja dengan contoh yang hari ini. Pertama-tama anak-anak tulis dulu nama kegiatan, kemudian lokasi pengamatan, kemudian waktu pengamatan, kemudian objek pengamatan, dan yang terakhir adalah hasil pengamatan. Nah, nanti sembari lihat video ini ya, anak-anak sembari mencatat ya. Yang pertama apa, nama kegiatan, yang kedua lokasi gitu ya. Nah, nama kegiatan, karena Bapak mengamatinya adalah pohon terong, maka Bapak tulis ini pengamatan pohon terong. Nah, anak-anak kan pengamatannya tentang pohon cabai, berarti pengamatan pohon cabai. Kemudian untuk lokasi pengamatan, ini karena Bapak lakukan di lahan belakang rumah, jadi kita tulis lahan belakang rumah, tepatnya di Desa Rawaselapan, Kecamatan Candipuro. Kemudian waktu pengamatan, ini sesuai dengan tugas yang Bapak berikan, yaitu hari Senin ini sampai hari Sabtu. Ya. Ini kali ini samakan saja. Kemudian objek pengamatannya adalah pohon terong. Nah, kalau anak-anak cabai berarti pohon cabai. Nah, setelah itu baru kita tulis hasil pengamatan. Nah, ini yang tadi Bapak bilang tentang paragraf ya. Ini paragraf. Nah, di sini Bapak buat menjadi 3 paragraf. Nah, karena tugas anak juga itu 3 paragraf ya. Nah, kita lihat lagi tadi slide screen-nya. Ya. Paragraf itu adalah paragraf itu adalah sering disebut juga dengan alinea gitu ya. Maksudnya alinea berarti dia menulisnya di garis baru ya. Nah, ini di garis baru. Jadi hasil pengamatan kemudian kita berikan alinea baru gitu ya. Kemudian paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai ide pokok, satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam. Nah, ini dengan ini kan tidak lurus ya. Ini menjorok ke dalam. Tuh ya. Kemudian paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di dalam satu paragraf ini ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Tuh. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari tulisan ini 1,
2, 3. Ini berarti ada 3 paragraf. Nah, juga harus buat 3 paragraf ya. Nah, ini tadi kan ada paragraf terdiri di satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kita lihat sini. Terong merupakan buah yang biasanya dijadikan sayuran di banyak daerah di Indonesia. Kita lihat sini, terong merupakan. Nah, berarti di sini adalah kalimat utamanya. Terong merupakan buah ya yang biasanya dijadikan sayuran di banyak daerah di Indonesia. Berarti paragraf ini intinya atau kalimat utamanya itu membahas tentang terong ya. Nah, di paragraf pertama ini ya, ini anak-anak jangan langsung tuliskan hasil pengamatan anak-anak. Tapi anak-anak jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu pengertian atau istilah atau pengetahuan tentang apa yang kita amati. Kalau sini kan Bapak terong gitu ya. Berarti Bapak harus menjabarkan terlebih dahulu terong itu gimana umumnya gitu ya. Oh, terong itu merupakan buah yang biasanya dijadikan sayuran di banyak daerah di Indonesia. Kalau anak-anak cabai mungkin bisa cabai itu adalah buah yang biasanya dijadikan bumbu masakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kayak gitu boleh ya. Kemudian kalau pengertian yang ini, tanaman ini berasal dari Sri Lanka dan India. Nah, ini anak-anak bisa browsing terlebih dahulu di internet ya. Anak-anak tinggal buka saja Mozilla Firefox atau anak-anak langsung browsing saja. Bisa browsing kan ya, mencari di internet maksudnya ya. Misalnya kita cari di sini tentang cabai, ada nggak ya? Kalau tentang cabai kita coba cari di sini. Kita tunggu. Oh, ternyata ini belum ada konektivitasnya. Kita konektivitas dulu dengan WiFi. Kalau lewat HP anak-anak tinggal cari aja browsing di handphone gitu kan. Biasanya sih itu menurut Wikipedia. Oke, kita connect, kita coba cari. Nah, ini menurut Wikipedia ya. Ini kita atau Anda langsung tulis saya di sini nih. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan yang salah satunya adalah zat kapsaisin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Nah, ini bisa dijadikan sebagai paragraf pertama oleh anak-anak, gitu ya. Anak-anak tinggal catat aja. Nah, ini kita jadikan paragraf pertama di sini. Nah, paragraf kedua dan paragraf ketiga yang seperti ini, ya ini baru dari hasil pengamatan anak-anak. Nah, kemarin Bapak sampaikan juga bahwasanya sebelum membuat hasil pengamatan ditulis paragraf seperti ini, anak-anak harus membuat kerangka pengamatan dulu. Karena kan kita nggak bisa langsung kita tulis hasil pengamatannya kalau kita tidak menulis kerangkanya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada kerangkanya ya. Nah, ini kerangka pengamatan. Tapi ini tidak perlu anak-anak tulis di sini ya. Ini kan hasilnya, hasil dari kerangka ini kita jadikan paragraf ini gitu kan. Hari pertama. Nah, hari pertama ini hari yang paling penting. Anak-anak harus catat benar-benar tentang pengamatan kalian terhadap pohon cabai. Di sini Bapak tulis hari pertama pohon terong memiliki tinggi kurang lebih 20 cm. Ini juga kita ukur ya. Kalau anak-anak bisa menggunakan penggaris biasa untuk mengukur pohonnya. Memiliki 2 buah batang dan sudah berbunga dengan jumlah bunganya 2. Kemudian hari kedua keadaan pohon terong masih sama dengan hari pertama. Hari ketiga pohon terong bertambah tinggi kurang lebih 2 cm dan bunganya menjadi agak lebar gitu ya. Keadaan hari keempat sama, hari kelima pohon terong bertambah tinggi 2 cm, bunga mulai berubah menjadi buah kecil, jumlah batang bertambah 1. Hari keenam pohon terong bunganya bertambah 3 dan buah kecilnya mulai bertambah ukurannya.
gitu ya. Nah, ini kan sudah ditulis nih hari pertama sampai hari ke-6. Nah, dari sini baru kita jadikan paragraf gitu ya. Dari hasil pengamatan saya yang saya lakukan selama 6 hari, pada awalnya pohon terong berukuran kurang lebih 20 cm dengan jumlah batang 2 dan sudah memiliki bunga. Nah, ini Bapak ambil dari mana? Dari pengamatan kita hari pertama. Memiliki tinggi kurang lebih 2 cm gitu ya. Kemudian 2 hari kemudian, 2 hari berarti hari Senin, Selasa, hari Rabunya ya, atau hari ketiganya ya. Hari ketiga pohon terong bertambah tinggi kurang lebih 2 cm gitu kan. Nah, pohon terong bertambah tingginya kurang lebih 2 cm, bentuk bunga menjadi agak lebar. Kemudian paragraf yang ketiga, ini kita tulis pengamatan hari ke-5, 6 gitu ya, 4, 5, 6. Nah, selesai nih. Kemudian kita sertakan fotonya. Jangan lupa ini. Nah, ini foto hari pertama, pohon terongnya masih berbunga ya. Ini bunganya. Kemudian di hari ke-6 pohon terongnya sudah mulai berbuah ya. Bunga ini sudah menjadi buah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tugas anak-anak sudah selesai gitu ya. Ini kan kemarin bawa suruh anak-anak untuk menulisnya di kertas folio ya. Kemudian anak-anak juga harus menyertakan gambarnya. Jadi anak-anak foto hari pertama, kemudian foto lagi hari ke-6. Setelah itu anak-anak datang saja ke tempat print out atau percetakan yang dekat-dekat gitu ya. Minta di print gambarnya, kemudian ditempelkan di kertas folio. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Jangan lupa disertakan nama anak-anak di atas ya. Di atas ini tulis nama kalian. Nah, sampai sini mungkin anak-anak sudah jelas ya. Kemudian untuk pendalaman materi selanjutnya, ini sudah selesai ya, kita anggap sudah selesai. Kalau anak-anak sudah menuliskan tugasnya seperti ini berarti sudah selesai gitu ya. PR kalian sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan pendalaman materi kita, yaitu tentang cara menyimpulkan teks laporan. Jadi kalau kita sudah membuat ini, ya kan? Nah, ini ya. Kalau kita sudah membuat teks pengamatan ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari teks yang kita buat. Bagaimana cara menyimpulkan hasil laporan atau teks laporan? Caranya adalah dengan mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Jadi cara menyimpulkan hasil laporan itu adalah dengan cara mengambil intisari atau informasi penting dari laporan yang sudah kita buat. Ini kita print saja. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat atau menyimpulkan laporan? Yang pertama, anak-anak harus membaca seluruh teks laporan. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mencatat kata kunci pada teks laporan. Yang kelima, membuat pernyataan yang sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada teks laporan dengan lebih ringkas. Nah, di sini ada kata kunci. Kenapa Bapak blok kata kuncinya? Ya, karena nanti kita akan sama-sama mencari kata kunci. Bagaimana cara mencari kata kunci? Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menilai kesimpulan? Ini kalau kita sudah menyimpulkan dari teks laporan yang kita baca, ini bagaimana cara menilainya? Ya, cara menilainya adalah ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat dinyatakan baik. Ini kan kalau kita sudah lihat teks laporan gitu ya, oh kita sudah simpulkan. Setelah kita simpulkan, kita kan bisa menilai, oh ini laporan ini baik enggak ya? Sudah bagus belum ya pembuatannya gitu kan. Nah, ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat dinyatakan baik, itu yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Kira-kira dari teks laporan yang anak-anak buat itu sesuai enggak dengan temanya. Misalnya,
pengamatannya tentang pohon cabai, berarti paragraf-paragraf dari hasil pengamatan itu harus tentang pohon cabai gitu ya. Tidak boleh di luar dari itu. Kemudian mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Yang ketiga berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Yang keempat menggunakan kata baku. Kata baku itu apa, Pak? Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Dan juga tentunya menggunakan kalimat efektif. Apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata yang lain ataupun informasi lainnya. Kesimpulan dibuat untuk mempermudah dalam memahami isi laporan. Ya, ini pendalaman materinya untuk screennya sudah selesai. Kita akan coba bagaimana cara menyimpulkan teks laporan dan juga bagaimana cara menilai hasil dari teks laporan tersebut. Yang pertama kita menyimpulkan terlebih dahulu teks laporan yang telah kita buat. Nah, untuk menyimpulkan teks laporan yang kita buat tadi ya, kita harus mencatat kata kunci. Nah, ini kata kunci ini yang perlu kita buat. Nah, dalam 3 paragraf ini tentunya terdapat beberapa kata kunci atau sering disebut juga dengan ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, kita akan temukan kata kunci yang ada pada paragraf-paragraf ini. Kita contohkan saja di paragraf yang pertama ini. Di sini ada sebuah paragraf dengan kalimat terong merupakan buah yang biasanya dijadikan sayuran di banyak daerah di Indonesia. Nah, ini kita bisa catat bahwasannya terong merupakan buah yang biasanya dijadikan sayuran di banyak daerah di Indonesia. Ini kita catat sebagai kata kunci. Kemudian tanaman ini berasal dari Sri Lanka dan India. Kita catat di sini ya. Terong merupakan, kemudian terong berasal dari Sri Lanka dan India. Selanjutnya terong dibagi menjadi 2 jenis, ada terong lalap dan ada terong sayur. Ini. Nah, itu adalah kata kunci. Nah, dari kata kunci ini kita bisa menyimpulkan teks laporan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menilai teks laporan yang telah kita buat. Ya. Kita akan menilai kesimpulan teks laporan pengamatan. Nah, jadi kalau kita sudah buat kesimpulan dari teks laporan telah kita buat, kita akan menilai apakah teks laporan yang kita buat itu sudah bagus atau belum, gitu ya. Kalau kita rasa dari kesimpulan ini sudah bagus, maka penilaian yang dapat kita buat untuk teks laporan kita berarti teks laporan yang telah kita buat isinya cukup bagus. Ya. Nah, itu anak-anak tadi bagaimana cara menyimpulkan dan juga bagaimana cara menilai sebuah teks laporan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya untuk anak-anak di rumah untuk lebih mendalam lagi materi yang hari ini Bapak sampaikan, tentunya di situ ada beberapa pengetahuan-pengetahuan baru yang belum kita ketahui. Contohnya seperti ide pokok dan juga kalimat utama, kalimat penjelas. Anak-anak bisa lakukan browsing lewat media handphone dengan cara mengetik apakah yang dimaksud dengan ide pokok atau kalimat utama.
Kita akan coba cari di sini apakah ide pokok itu, ini anak-anak kalau browsing di handphone ya pasti akan tahu gitu ya. Makanya gunakanlah handphone itu dengan bijak dan baik. Jangan hanya untuk bermain game, tapi gunakanlah untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Nah, kita akan buka ini apa yang dimaksud dengan ide pokok ya. Ide pokok juga itu bisa disebut dengan gagasan utama, yaitu yang berarti ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, masih banyak sekali ya pengertian ide pokok yang bisa anak-anak gali di media internet. Ya, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.